Oke, kita mulai saja ya. Saya mohon maaf. Tadi itu saya lupa, saya kira itu yang jam 1 itu hari Kamis gitu. Jadi saya di Sutomo tadi itu. Jadi ya ya sorry, akhirnya Zoom ya enggak apa-apa ya. Mm. Tapi kalau kamu enggak suka Zoom ya enggak apa-apa. Kamu punya waktu kosong kapan gitu? Hari apa sih kamu punya kosong? Yang WA saya siapa tadi? Saya, Pak. Asna, Asna nggak ada waktu kosong kamu. Hari apa yang kosong gitu? Enakan, enakan apa itu namanya? Luring daripada Zoom soalnya. Gimana? Ada yang kosong nggak? Hari Senin kayak hari Selasa kayak ada? Nggak ada. Kalau nggak ada ya Zoom aja gitu loh. Besok pagi saya juga kuliah kelas lain jam 7, sorenya kelas internasional. Ya kelasmu aja ya, mohon maaf ya. Ya sudah Zoom aja sih kalau gitu ya. Oke, saya akan tayangkan. Kok jatuh. Share. Ya, sudah nampak ya? Nampak Asna? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, saya enggak banyak, soalnya banyak contoh. Kalau saya luring banyak contoh sih, tapi mudah-mudahan bisa beri contoh kalau daring lebih menarik. Penyakit infeksi. Ya, kalau saya ngomong penyakit infeksi, pasti di pikiranmu tuh, oh, pasti karena bakteri ini. Hmm. Tapi belum tentu ya. Memang kebanyakan infeksi karena bakteri, tapi dari virus juga bisa. Buktinya AIDS, COVID, itu awalnya kan dari virus. Tapi karena terjadi inflamasi di paru-paru terutama, maka akan terjadi infeksi, maka antibiotik harus masuk. Ya, jamur itu juga bisa. Ya, jadi infeksi bisa protozoa. Sekarang tuh banyak kejadian meningitis ya karena protozoa. Terutama anak-anak yang suka main sepak bola, main futsal tuh loh. Habis latihan nah mandi ya habis jatuh lagi sehingga protozoanya tuh merambat lewat pembuluh darahnya sampai ke otak sehingga terjadi meningitis itu banyak sekarang kejadiannya ya kalau habis olahraga itu cepat mandi mestinya ya infeksi parasit yang lain bisa ya sepertinya sederhana tapi pemilihan terapi yang tepat itu harus dilakukan karena yang kita lawan adalah makhluk hidup ya. Kalau sakit jantung, sakit stroke, sakit ginjal itu bukan makhluk hidup, gampang itu sebetulnya ngatasinya. Ya kalau ini makhluk hidup bisa mikir, bakteri itu bisa mikir masalahnya. Itu yang menjadi agak-agak perlu fokus ya. Oke, ini akan dibahas saudara. Nanti dosen lain yang akan berikan. Saya cuma kuliah sekali aja, berikan basicnya aja. Nanti meningitis akan dibahas khusus ensefalitis ya. Endokarditis tidak, nanti di tingkat profesi aja. Kemudian saluran nafas atas ISPA, otitis media, faringitis, tonsilitis nanti akan diberikan dosen lain ya. Kemudian saluran atas bawah, bronkitis, pneumonia, transfusi seksual, GO, ya itu di profesi kalau itu. Kemudian pada kulit, jaringan lunak, gangren, dikubitis, nanti Bu Budi akan jelaskan waktu bahas DM, diabetes mellitus di fase 3 kalau tidak salah. Ya, infeksinya nanti gangren. Ya, kemudian saluran gini itu urinaria ya. Semua infeksi saluran kemih dan sebagainya itu nanti akan diberikan dosen yang lain. Ya. Sekarang ke sini. AM itu antimikroba ya. Anggap aja antibiotika sudah. Ya. Antibiotika ada 3 istilah. Profilaks, ya, empiris, definitif. Profilaks adalah antibiotika yang diberikan sebelum pasien itu terkena infeksi. Karena dia berpeluang kena infeksi.
misalnya mau operasi, ya operasi sesar misalnya. Awalnya kan tidak ada infeksi, tapi karena mau melahirkan pakai sesar, maka di bedah rentan terjadi infeksi. Maka dia harus dapat antibiotika profilaks. Ya, yang diberikan spektrumnya harus luas karena kita belum tahu kuman apa pada pasien itu yang ada. Sehingga kita berikan spektrum luas, positif negatif kita berikan. Yang jangkauannya ke gram positif ke gram negatif. Ya, kemudian diberikan IV. Kenapa diberikan IV kira-kira? Hmm? Hmm? Viola coba. Kenapa diberikan IV? Ayo logikamu, saya ngelatih logikamu aja. Ya konsepnya biar cepet toh. IV kan langsung ke udara biar cepet gitu. Ada absorpsi toh. Ya kan sudah tahu biofarmasetika. Ya. Sekarang saya tanya, kenapa 30-60 menit sebelum operasi? Seluruh Indonesia itu masih salah loh. Rumah sakit banyak yang salah. Operasinya besok pagi, sekarang sudah datang ke rumah sakit diberi antibiotika itu salah. Harusnya 30-60 menit sebelum dibedah. Kenapa? Fajar coba. Kamu Fajar. Kenapa? Supaya apa Hmm. namanya antibiotik yang diberikan efeknya masih bisa ter Ya, ya tahu saya. Tahu arahmu, tahu benar kamu pintar. Jadi pada saat dibedah, diinsisi, istilahnya dibedah itu diinsisi, kadar dalam darahnya maksimal, masih maksimal, sehingga tidak terjadi yang disebut IDO, infeksi daerah operasi. Karena kadarnya tinggi. Kalau diberikan sekarang, operasinya besok, besok sudah rendah kadarnya, maka nggak terjadi itu. Oke ya? Oke. Ya, ya. Sekarang, 3 tahun terakhir ini, pemerintah mencanangkan operasi apapun profilaksnya adalah cefazolin. Ya, cefazolin itu cephalosporin generasi berapa? Kamu sudah dapat farmakologi. Berarti coba. Andaru. Masih ingat nggak kuliah farmakologimu? Hmm. Cephalosporin generasi? Duh, kok lupa. Jawab Pak. Hmm. Eh, generasi satu. Ya, generasi satu ya. Kamu tuh harus tahu sejarah ya. Belajar farmakologi harus belajar sejarah dulu. Yang menemukan antibiotik beta-lactam siapa? Arista. Ya Fleming kan. Fleming itu orangnya pinter tapi males ya. Dia bolos kuliah. Ya lapar dia di rumah. Mau makan nasinya basi. Dibuang langsung marah-marah dibuang. Dimakan kucingnya yang sakit. Lah kucingnya kok langsung sembuh. Maka dia penasaran ada apa di nasi yang basi itu. Ternyata ada apa? Penicillin Chrysogenum. Dia isolasi, dapat penicillin G. Kemudian lama-lama nggak berkhasiat karena resisten. Maka Fleming membuat penicillin V yang rantai sampingnya lebih panjang. Ya, tapi Fleming nggak hidup itu kan nggak panjang ya. Jadi diteruskan yang lain, dibentuklah amino penicillin, amoxicillin, ampicillin dan sebagainya itu. Bakteri juga makhluk hidup, maka dia melawan terus. Maka sekarang ada cephalosporin. Ya, cephalosporin generasi 1, 2, 3, 4 sekarang yang ada. Itu semua broad spectrum. Tapi generasi 1 lebih ke positif. Generasi 3 lebih ke negatif. Generasi 2 dan 4 sama negatif negatif positifnya sehingga tidak terlalu populer karena mahal. Dokter lebih suka pakai ampicillin atau amoxicillin yang sama-sama 50-50 positif negatifnya murah. Ya, itu. Cefazolin masuk di generasi 1. Kenapa dipilih generasi 1? Kira-kira. Ayo, apa jawabannya? Mm-mm.
Izin menjawab, Pak. Jawab aja, salah Kemungkinan enggak apa-apa. kemungkinan biar nanti kalau misal generasi satu resisten bisa dikasih antibiotik yang generasi selanjutnya biar Dan itu lanjut. alasannya ya. Yang mengkontaminasi luka operasi di tubuhmu tuh paling banyak adalah Staphylococcus. Di luar, di kulitmu, di pokoknya di tubuhmu luar itu banyak Staphylococcus. Kalau di dalam saluran cerna E. coli, E. coli. Kalau operasi kan buka dari luar, maka yang mengkontaminasi banyak Staphylococcus gram positif. Sehingga dipilih Siwasulin generasi 1 yang lebih cenderung lebih ke positif. Paham? Paham ya? Nah sekarang pertanyaan berlanjut. Generasi 1 kan banyak. Kenapa dipilih Cefazolin? Kok nggak Cefadroxil? Cefamandol? Hmm? Kenapa dipilih Cefazolin? Ini nanti saya keluarkan di tutorial minggu depan. Kamu harus jelaskan secara struktur kimia. Cefazolin itu paling lipofil di antara generasi 1 yang lain. Nanti kamu tunjukkan rumusnya Cefazolin kayak apa. Dibanding dengan Cefadroxil misalnya. Dia di tutorial minggu depan. Hasilnya bagaimana? Kan sudah dapat farmakokinetik. Ya, saya minta dijelaskan secara kimia nantinya. Saya memang agak kenceng ke saudara ya. Walaupun saya masuk cuma sekali ini aja. Nanti saudara ketemu saya lagi di tingkat profesi, saudara. Ya, saya sekarang terus terang agak beban. Gara-gara apa? Farmasi UNER sekarang ranking 1 nasional PTN. Kamu tuh ranking 1 nasional. Pantes nggak Ki, kira-kira ranking 1 nasional? Hmm? Pantes nggak kamu ranking 1 nasional? Kamu tak tanya aja banyak nggak bisa aja masih ranking 1 nasional loh, saudara. Ya, dan Nio yang tidak ranking 1 kayak apa gak bisanya gitu. Ya, kamu harus bangga tapi kamu harus jaga 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 gengsi juga gitu. Saya ini yang beban saudara. PTN terbaik Universitas Erlangga. PTS terbaik Universitas Muhammadiyah Malang, se-Indonesia. Saya ada di sana, jadinya beban 2 kali saya jadinya. Ya, kamu harus bagus loh, kamu harus bagus. Ya, atau gini aja. Nanti saya tak ngomong dosen-dosenmu, tutorial minggu depan sama saya semua sudah. Semua sama saya dan saya minta kamu jelaskan secara kimia. Ya, secara kimia semuanya. Jadi harus ilmiah. Ayo, seperti tadi, kamu tutorial yang tadi tak tanya sekarang. Ada tak pertanyaan nomor berapa itu? Ciprofloxacin, asitromisin lebih aman dari ciprofloxacin kan gitu tuh ada pertanyaan gitu tadi kamu tutorial. Iya, kenapa? Gak ada atau penjelasannya cuma lebih bagus gitu. Harus dijelaskan secara kimia. Strukturnya bagaimana si levofloxacin sehingga dia tidak lebih bagus dari azitro. Harus kalau sama saya harus saya minta kamu jelaskan loh. Nanti yang habis ini tutorial sama saya kelompok saya minta menjelaskan secara kimia. Ya, sopo aku kok lali KB iki. Sopo ae sampai aku iki. Habis ini nanti jam jam setengah 9 atau jam 9 ya. Siap-siap kamu. Ya, balik ke sini. Cefazolin tidak paham ya. Sekarang kalau ada pertanyaan kok nggak ceftriaxone ya? Ceftriaxone itu lebih lipofil daripada cefazolin. Jawabanmu apa? Mm-mm. Rizky ya, jawabmu apa? Ceftriaxone lebih lipofil daripada cefazolin. Kenapa cefazolin yang dipakai? Dari keterangan saya tadi, karena ceftriaxone generasi 3 lebih ke negatif. Jadi dipilih yang satu dulu. Baru nanti empirisnya itu boleh generasi 3 boleh. Paham ya? Sekarang saya tanya. Ini, Naswa sekarang. Ampicillin sulbactam. Apa gunanya sulbactam dikembangin dengan ampicillin?
Kalau amoxicillin clavulanat, kenapa ditambah clavulanat? Apa Naswa jawabannya? Hmm? Ini yang buka kamera cuman ini aja sih saya. Ya ini loh, aku nggak bisa nanya jadinya. Kalau tadi pagi saya kuliah tak tanya semua saat kelas itu. Sampai jam 9 lebih tadi itu, jam 9 pasti baru selesai. Harusnya kan setengah 9, mulai jam 7. Jessica, coba bisa jawab enggak? Mestinya kamu sudah belajar fisika farmasi loh. Hmm? Mungkin karena dia termasuk bukan antibiotik yang utama, tetapi dia merupakan beta laktamase inhibitor, Pak. Ya jangan mungkin ya kalau ngomong jangan mungkin ini lo pasti. Ya jangan ngomong mungkin. Karena clavulanat sulbactam itu adalah bisa menghambat enzim beta laktamase. Sebenarnya pasien itu sudah resisten ampicillin. Karena ketika dia minum ampicillin sudah dipotong oleh beta laktamase yang dikeluarkan bakteri. Maka clavulanat atau sulbactam menonaktifkan enzim itu sehingga ampi atau amoksnya bisa bekerja. Paham ya? Sekarang kalau ada dokter pediatri nulis amoxiclav serbuk 15, kamu harus nelpon dokternya ngomong apa? Ayo, kamu sudah belajar fisika farmasi loh. Clavulanat dan sulbactam itu tidak stabil. Digerus itu sudah rusak dia. Tidak bisa digerus, jadi tidak bisa dibuat puyer. Maka usulanmu dibuat apa? Sediaan apa? Ayo, gosan coba. Pakai sirup Bapak. Suaramu buka aja. Suaramu agak jelas. Dari sirup Bapak. Dry syrup, kenapa? Benar dry syrup, kenapa? Karena stabilitasnya kalau dalam larutan itu kurang bagus, jadi dibikin dry sirup Bapak. Kalau dipakai baru rekonstitusi, itu namanya apa? Beyond use date-nya. Kalau amoxiclav berapa beyond use date-nya? Stabilitasnya itu berapa? Beda dengan expiration date ya. Berapa lama? Kalau kamu mencairkan dry syrup amoxiclav gitu tuh berapa lama? 7 hari ya. Kalau dimasukkan lemari es 14 hari. Paham ya? Nah sekarang yang saya Indonesia salah itu adalah injeksi ampi atau amoxicillin. Saya Indonesia salah. Beyond use date-nya injeksi ampi amox itu cuma 3 jam. Tapi kamu lihat di rumah sakit. Diberikan pagi, diberikan siang, diberikan malam. Iya kan? Padahal sudah lebih kan 3 jam tidak boleh itu. Sekarang saya tanya Askia. Askia jo ngomong gue ayo. Ayo sekarang saya tanya. Bagaimana supaya tidak rugi rumah sakit? Ya kan kalau ngoplos pagi amoxicillin larutan untuk injeksi kan langsung dibuang kan? Oh, siangnya rusak kok. Cuma 3 jam itu susahmu bagaimana? Hmm? Apa boleh diulangi soalnya jaringan saya jelek. Enggak, kamu ngomong soalnya ngomong sama sebelahmu jadi nggak jelas. Mbak, layar saya 32 inci loh di rumah. Kamu kelihatan, kamu ngelirik kiri, ngelirik kanan tuh kelihatan. Kamu ngantuk aja kelihatan kok dari saya. Ya, ayo. Tidak ada laptopnya tak berikan TV saya 32 inci loh. Kamu kelihatan semua loh yang buka kamera. Saya udah screenshot tuh yang tidak buka kamera, tidak tak absen. Percuma sekarang kamu buka, sudah tak screenshot tadi. Hmm. Ya ini loh jeleknya kalau lu daring tuh kayak gini nih jadinya. Ayo, siapa yang bisa jawab? Akmal mungkin. Akmal. Supaya rumah sakit tidak rugi dan yang diberikan ampicillin injeksinya tetap benar bagaimana caranya?
Ayo. Naluri bisnismu harus ada di kepala itu. Ayo. Apa? Hmm? Dibuat sediaan serbuk kering di Ya nggak vial. bisa injeksi kok. Oh, serbuk diinjeksikan piye toh kamu itu? Injeksi tadi itu loh, ayo. Nggak apa-apa, coba kamu jawab. Salah nggak masalah. Orang tuh harus pernah salah. Kalau kamu Boleh nggak pernah salah, sombong kamu. boleh izin menjawab, Pak. Boleh, boleh. Eh, Siapa? Kemungkinan kalau misal diinjeksi di apa kayak dicampurkan di infus terus diteteskan sedikit demi sedikit. Oh, tambah gak stabil, Mas. Oh, Jadi gini, ya. Karena beyond usage-nya cuma 3 jam, maka ngoplos pagi, ngelarutkan pagi untuk beberapa pasien. Kan tidak terlalu banyak buang. Nanti siang buka lagi. Ngelarutkan lagi. Malam mau dipakai ngelarutkan lagi. Yang diberikan tetap bagus, tetap memenuhi syarat. Dan tidak dibuang, tidak banyak membuang. Itu loh. Ya, kamu tahu. Waktu saya jadi manajer farmasi RSUA itu. Pernah 1 bulan saya kehilangan 2000 sped loh. 1 sped berapa ribu coba? Minimal 25.000. Berapa coba hilangnya? Sehingga waktu saat saya itu perawat kalau ngambil sped harus tanda tangan. Kalau hilang ganti. Benar nggak hilang? Perawat tuh gagal ngambil darah, gagal dibuang, kan nggak boleh, kan disposable harus dibuang. Ngambil lagi gagal lagi buang, rugi rumah sakit, nggak terampil semua. Sekarang harus ganti dia. Ya seperti itu. Ya harus punya kebijakan kamu. Oke, saya tinggalkan profilaks. Paham ya sudah ya. Sekarang empiris. Profilaks masuk langsung dibedah karena mau operasi. Antibiotik yang diberikan adalah empiris. Empirical itu pengalaman. Itu berdasarkan PDT, itu pedoman diagnosis terapi. Ya artinya apa? Di penyakit dalam, pedomannya apa? Anak apa, jantung apa, sudah ada semua. Sakit ini pakai ini, sakit ini pakai ini, sudah ada semua. Yaitu yang dinamakan empiris, empirical. Itu hanya boleh diberikan 3 hari sampai 5 hari saja. Nanti 5 hari kultur darahnya yang sensitif antibiotik apa akan keluar. Misalnya sensitif meropenem ya diberikan meropenem, itu namanya antibiotika definitif berdasarkan hasil kultur ya. Tapi empiris dicoba 3-5 hari dulu. Kalau ternyata dia sensitif ya tidak apa-apa dilanjutkan. Tapi ternyata kalau resisten ya harus stop, harus berhenti. Paham ya? Itu adalah empiris. Itu boleh ceftriaxone, ciprofloxacin banyak dipakai. Ini ada di sini, fosfomisin. Ya, ini makanya saya pesen saudara. Saudara nanti kalau skripsi nggak usah ngarang-ngarang data. Hasilnya apa jelek ya laporkan jelek, tidak apa-apa. Contohnya ini, fosfomisin itu yang nemukan, bukan nemukan sih. Yang nyoba di pasien pertama adalah anak bimbing saya S2. Mbak Sedianingrum namanya. Saya minta meneliti ini di Sutomo, ditolak sama dokter karena tidak sesuai teori. Dia polar banget. Dulu teori biofarmaseutika kalau polar kan nggak bagus absorpsinya kan gitu toh. Yang non polar bagus gitu secara teori itu. Tapi fosfomycin itu PM-nya cuma 138 di bawah 200. Pori-pori membran itu 200 bisa masuk. Nah, 138 pasti bisa merosot itu. Itu keyakinan saya. Akhirnya dicoba oleh Sedianingrum. Berhasil saudara. 4 kali lebih bagus dari ceftriaxone. Maka langsung dibeli oleh Novel. Pabrik Novel itu. Makanya beredar sekarang Novelmisin. Ya garis tangannya Sedianingrum mahasiswanya bagus. Dia dapat royalti sampai sekarang. Kalau Novelmisinnya laku dia dapat royalti. Saya tanya tiap 3 bulan dia dapat royalti. Berapa dapatnya? 150 sampai 200 juta. Tiap 3 bulan dia dapat uangnya. Ya, tidak kerja tidak apa-apa, tapi tidak kerja itu tidak enak. Dia sekarang jadi farmasis klinisnya RSCM Jakarta. Ya, tiap 3 bulan pasti dapat uang 150 juta. Di samping gajinya dari RSCM. Makanya jangan ngarang-ngarang data. Siapa tahu kamu menemukan sesuatu yang baru. Ya, garis tanganmu lagi bagus gitu. Ya,
Ini empiris paham ya? Definitif sesuai hasil kultur. Next sekarang. Ini baca sendiri aja. Sudah tak serangkan tadi itu. Ya. Kalau antibiotiknya benar akan mengurangi lama perawatan sehingga biaya perawatan akan lebih murah. Ya, itu intinya ke sana. Kalau milihnya benar. Ya. Sekarang ke sini. Ini nih. Kalau luka operasinya ada, ya habis operasi masih luka kan jadi lama. Ya, itu biaya jadi panjang. Saya pernah bimbing preskripsi 3 orang. Ya, satu operasi usus buntu, semua judulnya sama. Operasi usus buntu, antibiotik kan dipakai pada usus buntu. Operasi. Satu saya minta kerja di Sutomo, satu di RSAL Ramalan ya, kemudian satu di RSSA Malang. Di Sutomo 2 hari pulang. Ramalan sama RSSA seminggu baru pulang. Padahal kasusnya sama. Karena antibiotiknya tidak pas. Tidak mengikuti tadi itu, ya. Profilaks empiris dan seterusnya itu. Kalau di Sutomo, tiap Senin pagi ada namanya buletin peta kuman. Gramerta lantai 9, sekarang kumannya apa tahu? Lantai 8 apa tahu? 7 tahu, 6 tahu. Pavilion di depan sana mawar, bugenvil, apa-apa itu semuanya tahu. Sehingga antibiotiknya pasti tidak coba-coba. Coba nanti kalau saudara yang mbak-mbaknya itu nanti kalau sudah merit, hamil, kamu lahirkan di Sutomo aja. Kamu operasi sesar di Sutomo. Hari ini operasi jam setengah 8 ya. Besok pagi pulang. Nggak lama-lama sudah. Karena antibiotiknya pas sudah. Sesuai. Empiricalnya sesuai gitu. Ya seperti itu tujuannya. Ya. Next. Sekarang ke sini. Ini adalah klasifikasi operasi menurut Meho. Ya, ada operasi bersih, bersih terkontaminasi dan kotor. Bedanya cuma kemungkinan infeksi aja. Kalau bersih aja cuma 2-4%, terkontaminasi 16-25%, kotor 40-70%. Bedanya itu aja. Kalau bersih tidak perlu profilaks sebetulnya. Bersih terkontaminasi perlu profilaks. Terkontaminasi perlu profilaks. Kalau kotor tidak perlu langsung double antibiotik karena parah sudah. Ya, harus 2 double antibiotik. Ya, itu. Sekarang ke sini dulu operasi bersih. Ya. Operasi bersih, operasi darah kulit pada kondisi pra tanpa peradangan. Saudara tidak suka ada tai lalat di mukamu, kamu hilangkan. Itu operasi bersih. Ya, ada kutil di wajahmu, kamu hilangkan. Itu operasi bersih. Cabut gigi itu kalau aturan internasional adalah operasi bersih. Jadi tidak perlu profilaks. Tapi kalau di Indonesia janganlah kamu minta profilaks. Karena beda. Dokter gigi di kita sama di luar tuh beda. Pernah dokter gigi kan? Kumurnya pakai apa kamu? Air lah. Jos, kumur, dijros, kumur gitu. Ya. Airnya bisa dipertanggungjawabkan airnya? Steril? Enggak. Ya. Kalau di luar negeri, ya di negara maju, saya pernah sakit gigi di Jerman, saudara. Kumurnya pakai Listerine. Ya itu kan antiseptik ya, kumannya pasti hilang. Ya, di samping itu mulut kita jadi tebal. Dan cabut giginya nggak sakit. Jadi tidak perlu profilaks. Kalau kamu nanti cabut gigi di kita, di Indonesia, harus pakai profilaks. Ini kejadian di Rumah Sakit Fatmawati Jakarta. Cabut gigi jam 10 pagi, anak kelas 5 SD. Jam 5 sore meninggal. Karena sepsis. Dokter giginya ngeyel karena operasi bersih nggak perlu profilaks ya, kumurnya airnya itu ya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Seperti air di lantai di fakultas loh, lantai sekian kan ada air dispenser kamu pernah minum kan? Kamu percaya aja kan? Iya, iya. Bagas, kamu pernah minum? Nah, Pak. Pernah kan? Ya kamu kan nggak pernah mikir itu airnya dari mana ya kan nggak mikir tuh kamu ya dari pam kayak dari sumur kayak nggak mikir ya tapi kamu mungkin masih muda nggak masalah ya. Tapi kalau saya minum air yang di lorong-lorong fakultas itu suara saya habis gitu. Tenggorokan saya itu peka dengan air-air yang nggak pas itu ya. Tapi ya nggak apa-apa lah kamu masih muda dan nggak apa-apa lah ya kan sudah melalui proses itu ya. Oke ya, next.
Ini contohnya pemasangan susuk atau implan. Itu operasi bersih. Ya, sekarang sudah canggih sih. Implannya ditaruh di alkohol 70%, kalau dipakai dipanaskan di spiritus baru masuk. Itu kan steril. Ya. Gini, misalnya kamu hilangkan tai lalat di mukamu, tapi kamu ada luka di lenganmu, kamu harus minta profilaks. Karena dari luka itu bisa terbang kumannya ke muka yang kamu mau ambil tai lalatnya itu. Bisa terjadi infeksi nanti. Apalagi orang TB, batuk, operasi, bersih. Harus pakai profilaks. Ya, oke. Terkontaminasi. Bersih terkontaminasi. Ini ada yang dibuka. Mau perutnya kayak, mau saluran apanya kayak dibuka ya. Tapi tanpa pencemaran yang nyata. Ini saya pengalaman. Saya pernah operasi bersih terkontaminasi. Karena rusuk saya ini 4 patah. Klavikula saya di pundak ini patah karena mobil saya masuk jurang di Banyuwangi waktu itu. Tapi patah di dalam, nggak kamu nggak lihat saya, nggak patah kok dari luar oke saja, tapi patahnya di dalam. Itu namanya close fracture. Ya, tapi begitu nanti dibuka di operasi, mau disambung di operasi, itu rentan tidak diinfeksi, makanya disebut bersih terkontaminasi. Harus pakai profilaks. Ya, apalagi kalau misalnya patah tulangnya terbuka sampai nongol keluar itu sudah bukan bersih terkontaminasi tapi terkontaminasi. Ya, sudah beda lagi. Ya, oke. Ini diseksi leher yang masuk operasi ibu-ibu biasanya ngambil gondok itu loh biasanya di leher diambil itu operasi bersih terkontaminasi. Ngambil CA cancer di perut itu juga bersih terkontaminasi, tidak berbahaya. Yang berbahaya kansernya bisa berkembang, tapi operasinya bersih terkontaminasi, nggak masalah. Operasi sesar bersih terkontaminasi, ringan saja itu sebenarnya, ya nggak masalah. Ya, sekarang kalau terkontaminasi tadi saya bilang ya, kecelakaan lalu lintas ya kurang dari 6 jam tertolong dia, teratasi operasi kurang dari 6 jam ya. Itu masih terkontaminasi. Kalau lebih dari 6 jam, lewat golden period itu sudah operasi kotor. Sudah operasi kotor. Paham ya? Oke. Ya contohnya kalau kotor ya pasti ada nanahnya, ya sudah open fracture tadi itu bukan close fracture itu operasi kotor. Ya. Sudah ada infeksi lah ya. Oke, ini resumenya aja. Ya ini resumenya aja. Ya. Sekarang yang berikutnya ya saya lanjutkan ya. Saya software dulu. Sebentar. Ke sepsis. Apa ya? Sepsis sekarang. Cepet banget 7:30 lebih. Manifestasi klinis dan penanganan sepsis. Sepsis adalah sindrom klinis kelainan sistemik yang disebabkan oleh karena adanya bakteri. Dari pembuluh darah pasien itu penuh dengan bakteri. Kalau tidak penuh, sedikit aja namanya terinfeksi. Tapi kalau sudah penuh itu namanya sepsis. Celakanya, bakteri yang menyebabkan sepsis itu bakteri aerob yang suka oksigen. Orang suka oksigen juga, jadi orang sepsis pasti sesak karena rebutan oksigen. Kalau sesaknya terus-menerus terjadi kejang. Jadi kalau ada temenmu yang kejang di kelas itu jangan langsung epilepsi gitu, nggak bukan. Bisa dia sepsis, ya. Bisa apa lagi kejang? Selain epilepsi, sepsis. Pergi tadi ke kampus nginjak paku jadi dia titanus bisa saja ya kejang, apalagi muntah-muntah ya keracunan makan muntah-muntah hipokalimia kejang juga, apalagi jadi kejang tuh macam-macam. Hamil hamil muda biasanya stres ya itu bisa kejang ya. Nah sekarang
Sekarang mahasiswa banyak yang nggak hamil sih, belum hamil sih. Kalau dulu zaman saya S1 banyak yang hamil dulu itu. Sekarang trennya itu enggak. Ya, sekarang trennya Indonesia itu kayak Korea sama Jepang. Mulai banyak yang tidak mau merit kan. Niru Eropa. Eropa itu jarang yang merit, saudara. Nggak mau. Nggak mau repot ya. Kalau menyatukan dua pribadi yang beda pasti ribut itu pendirian cewek-cewek Eropa. Ya, tapi dia mau punya anak. Maka dia pergi kalau di Eropa pergi kemana? Ke bank sperma. Dia tunjuk, oh bapak, saya pengen ayahnya seperti Sultan misalnya, ya, atau kayak Bakti misalnya, ya, tinggal tunjuk aja gitu, ya, maka spermanya diambil, dia tidak hamil, nanti yang hamil ada orang lain. Nanti 9 bulan lagi dia datang ngambil anaknya, gitu modelnya di Eropa, saudara. Sekarang ditiru oleh Jepang sama Korea. Indonesia sudah mulai, ya, sudah mulai. Saya tahun 2019 itu bimbing skripsi di FISIP UNER ya, anak-anak mahasiswa FISIP. Saya bimbing 2. Dia meneliti tentang banyaknya perceraian tahun pertama pernikahan di Surabaya. Padahal istrinya hamil. Ya, itu banyak, itu skripsi anak FISIP itu macam itu. Bagus juga, ya. Nah, anak-anak milenial itu sekarang trennya yang mbak-mbaknya ini adalah morning sickness kalau hamil. Apa morning sickness itu? Ya, gini, tambah pinter sih memang anak sekarang, tapi tambah pinter tapi tambah sok pinter gitu ya. Dia tuh menunjukkan bahwa dia hamil gitu. Maka pamer dia. Kalau masih masih sak naswa ini masih muda gini ya. Kalau mual kamu tutupi sapu tangan gitu sama tutup tangan gini mual gitu anggun gitu ya. Tapi kalau ini ditunjukkan bahwa dia mual. Lawas rapat meeting itu itu besar-besarkan sehingga orang semua nggak suka sama dia. Di rumah juga kayak gitu. Bangun jam 10 11 pagi, nggak mau mandi, nggak mau sikat gigi, ke teras rumah, tetangganya biar tahu semua bahwa dia hamil. Suaminya malu kan? Banyak terus cerai itu, banyak itu kejadian itu ternyata. Itu skripsi anak fisik, kalau kamu mau baca. Ada itu. Ya, itu trennya sekarang ke situ. Balik ke sini. Manifestasi klinisnya tidak spesifik. Kadang-kadang kamu sepsis itu nggak tahu kamu. Nggak ngereken gitu. Ya, apalagi kamu belajar terus nggak ngereken. Prinsip pengobatan sepsis harus dengan antibiotika sedini mungkin. Gak boleh telat. Pasien masuk rumah sakit, ketahuan infeksi harus masuk hari pertama. Telat 1 hari mati dia. Kalau kesakitan nggak telat nggak apa-apa. Besoknya analgesi masuk nggak mati dia, nggak apa-apa. Teriak-teriak aja biar aja. Pokoknya nggak mati. Tapi antibiotik hati-hati. Begitu sepsis meninggal dia. Nanti ada kasus tak diberikan contoh. Penyebab sepsis dari satu rumah sakit ke rumah sakit lain beda. Ya tidak bisa disamakan antar rumah sakit, tidak bisa disamakan. Satu rumah sakit ada dari tahun sepanjang tahun tidak sama. Kamu boleh sekarang resisten ciprofloxacin, tapi minggu depan kamu sensitif bisa saja. Ya karena berputar. Ya, dulu ada dosen kimia, Bu Sri Pujiarti namanya. Itu sering saya bawa keliling Indonesia untuk nyari mahasiswa baru UNER ya. Tanpa tes, saya datang ke SMA-SMA di Kalimantan, di Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, Timur, sama Maluku, ya. Nyari mahasiswa, calon mahasiswa yang pintar tanpa tes. Waktu itu Bu Sri Pujiarti ikut saya di Kalimantan. Kena infeksi malaria. Nggak tahu kalau kena infeksi malaria sampai di Surabaya, dia kistanya itu sembunyi di jantung. Saudara. Jadi kalau Bu Sri Pujiarti kondisinya tidak baik-baik saja, imunnya turun, dia akan keluar. Infeksi itu akan keluar. Pernah dirawat di Geraha Mertasutomo 2 bulan, nggak sembuh. Ya, sembuhnya pakai apa gitu? Ketika di kultur yang sensitif adalah cotrimoxazole, obat murah itu, ya. Minum itu 2 kali sembuh sudah. Ya, jadi ini menyatakan bahwa itu berputar, sensitif resisten itu berputar. Ya, itu. Next.
Untuk menegakkan dasar oh kamu sepsis apa enggak itu nomor 4 aja. Yang ditanggung BPJS cuma nomor 4, yang lain mahal saudara, ya nggak ditanggung. Jadi darah lengkap itu ditanggung oleh BPJS. Leukositnya berapa ya, white blood cell-nya berapa itu penanda infeksi. Ya, itu sudah yang ditanggung BPJS. Yang foto toraks mahal harus bayar sendiri kamu. Ya, oke. Sekarang adanya COVID kemarin tuh ada hikmahnya. Sekarang leukosit, white blood cell itu ditinggalkan. Yang dipakai ukuran infeksi apa enggak sekarang CRP, C reaktif protein. Orang yang infeksi pasti inflamasi. Tapi orang terinflamasi belum tentu infeksi. Misalnya kamu keluar kelas buru-buru kejedut pintu, kamu bengkak apa? Keningmu bengkak itu kamu inflamasi kan, tapi belum tentu infeksi kalau tidak ada luka. Ya, maka sekarang C reaktif protein. Baru keluar C reaktif protein sekarang ada yang lebih baru lagi PCT namanya prokalsitonin. Sudah tahu yang menginfeksi gram positif atau negatif, canggih sekarang sudah tahu semuanya. Ya, oke, next. Jadi gunakan antibiotik sedini mungkin, profilaks. Dari yang bawah dulu sampai ke atas, ke atas, ke atas itu ya. Jangan antibiotik yang berat gitu ya. Nah ini, pengobatan suportif sekarang. Tadi sudah saya bilang, yang menginfeksi itu adalah kuman aerob yang suka oksigen. Jadi harus diterapi oksigen. Karena pasti sesak, rebutan sama pasiennya oksigennya. Rumah sakit di Indonesia itu yang memenuhi syarat tentang oksigenasi itu cuma 2 rumah sakit. RSAL Ramalan Surabaya sama RSAL Minto Harjo Jakarta. Itu aja. Sutomo aja nggak memenuhi syarat, saudara. Kalau diakreditasi internasional, Sutomo mungkin nggak. Ya lulus tapi harus perhatian terapi oksigen. Karena apa? Melanggar HAM, sudah. Tidak boleh pasien itu diterapi, dia lihat tabung oksigen tidak boleh. Misalnya Niar misalnya ibunya sakit. Dia datang sore-sore ke rumah sakit jenguk. Begitu buka pintu rumah sakit, loh, kok ada tabung reaksi di kiri kanan? Tabung reaksi, tabung oksigen di kiri kanannya ibunya Niar. Niar pasti stres. Jangan-jangan tambah parah ini ibu saya gitu kamu pasti. Nanti ibumu sendiri misalnya Niar, ini bukan ibumu ya misalnya. Ibumu tidur begitu melek gini ya bangun gini lihat kiri kanan ada tabung oksigen, stres ya. Ya, saya mau mati nih pasti gitu. Itu melanggar HAM, saudara. Itu melanggar HAM, tidak boleh. Makanya kalau kamu ke RSAL Ramalan di Wonokromo itu, ya depannya Royal Plaza itu, kalau ada pasien sesak, tempat tidurnya digeret ke ruang yang namanya hyperbaric room, ya, ruangnya gede aulamu lantai 1 itu. Itu penuh dengan oksigen. Jadi dia nafas di ruangan yang oksigennya besar gitu. Itu tidak melanggar HAM, itu bagus. Kalau di Australia lebih alami lagi. Kalau ada pasien sesak dibawa keluar ke taman dia untuk menghirup oksigen bebas. Oksigen murni. Makanya di Australia jarang kamu jumpai rumah sakit yang 2 lantai, 3 lantai, 4 lantai seperti Agra Amerta 9 lantai nggak ada. Seperti RSUA itu 8 lantai nggak ada. Di sana 1 lantai semua. Antara penyakit dalam dan pediatri itu harus ada taman yang disebut botanical garden. Mobil tidak boleh masuk. Harus parkir di tempat parkir. Kalau mau masuk jalan kaki atau naik otopet. Tidak ada polusi di sana. Di Australia itu. Ya, itu bagusnya di sana. Jadi rumah sakitnya kalau di kampusmu UNER itu ya, sampai Mall Galaxy itu masih rumah sakit ini. Luas sekali, saudara. Ya, itu bagus gitu. Memang di sana udaranya mendukung ya. Kalau di Indonesia panas, kita panas memang. Nggak bisa dibawa keluar gosong nanti pasiennya. Ya kalau di sana nggak udaranya enak gitu. Ya ini koreksi asidosis atau hipoglikemi, hiperglikemi tergantung orangnya diabetes apa enggak. Ada transfusi darah tidak menolong karena darah dimasukkan akan nyampur dengan darah yang sepsis tadi, sepsis lagi semuanya berkembang terus bakterinya. Terapi kejang tadi sudah disinggung ya, sepsis kejang ya. Ada yang namanya transfusi tukar.
Tapi di Indonesia tidak berlaku, bukan tidak berlaku. Orang-orang pada tidak mau. Takut DNA-nya tertukar, alasannya begitu. Itu alatnya ya, ngambil darah yang sepsis dikeluarkan yang kotor itu, tapi darah yang bersih masuk tapi tidak campur. Itu namanya transfusi tukar. Ya, oke. Paham ya? Kegunaannya baca sendiri nanti di bawah ini. Kemudian infeksi nosokomia. Infeksi yang didapat pasien di rumah sakit atau bukan pasien. Ya, misalnya Aulia jenguk temannya di RSUA gitu. Kamu nggak sakit Aulia, tapi sampai rumah malam hari loh, kamu kok jadi infeksi. Itu kamu kena infeksi nosokomia dari rumah sakit. Apalagi rumah sakit UNER itu sekarang nggak tahu saya. Dulu waktu zaman saya sama Bu Budi, tidak ada yang jualan di lantai 1. Sekarang lantai 1 kamu lihat di RSUA. Kayak mall kan? Ya McD ada, Kentucky ada, ini ada. Itu rentan terjadinya nosocomial infeksi. Ya, yang bagus RSAL. Ya RSAL itu kantinya kayak Pujasera, tidak gabung dengan gedung rumah sakit. Ya, jadi itu lebih bagus. Ya, terus nosocomial bisa terjadi pada pasien itu karena pasang alat dia, kateter, kayak jalan nafas, pemacu jantung, itu semua tidak bisa steril karena ada logamnya. Logam itu tidak bisa steril. Jika kalau ada keluargamu yang masuk ICU, kamu minta profilaks. Biasanya ditolak oleh pihak rumah sakit. Oh, ICU kan steril gitu. Bisa ngomongnya biasanya gitu. Tapi kalau ada alat yang nempel, itu rentan terjadi infeksi. Kamu minta profilaks, ceftriaxone biasanya dipakai. Karena banyak gram negatif di sana. Paham ya nosocomial infection-nya? Oke. Kemudian ini tanda-tanda sepsis, saudara. Suhu di atas 38. Jadi kalau suhumu 39, kamu nggak usah panik, saudara. Nggak apa-apa, berarti itu tubuhmu melawan gitu. Tapi kalau suhumu 34 derajat, 35, ya sudah, tunggu waktunya saja. Ya, berarti tidak ada perlawanan dari tubuhnya, sebentar lagi meninggal. Orang HIV AIDS suhu badannya 34, 35. Leukositnya orang HIV AIDS 1000, 2000, di bawah 4000. Ya, padahal normal sampai 12.000, 4.000, 12.000. Kalau kamu 15.000 tidak apa-apa, berarti tubuh masih melawan. Kalau sudah 1.000, 2.000 ya tunggu waktu aja sudah. Tinggal meninggalnya aja. Ini tanda-tanda sepsis ya. Ini. Saudara yang hipotensi, ada nggak di antara saudara yang hipotensi? Jangan sampai sepsis ya. Seperti saya ini hipotensi. Hipotensi itu turunan saudara, tidak ada obatnya. Mending kamu hipertensi ada obatnya. Apa kira-kira obatnya kalau, I'm sorry. Kalau hipotensi itu. Nurin, tahu nggak kamu obatnya apa? Hmm? Seperti saya ini hipotensi nggak ada obatnya, obatnya cuma satu. Makan, 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 makan terus saja. Ya, supaya tensinya ada di atas. Saya tiap pagi ukur di smartwatch saya 110, 70. Saya paling suka kalau makan bareng Prof. Tony, Prof. Jarwo ya. Beliau-beliaunya kan hipertensi ya. Jadi kalau makan sate saya pesen 10 kok gitu. Ton pesen 10. Saya pesen 10. Nanti dia paling makan 3, yang lain diberikan saya. Gak berani dia makan 5 atau 7 ya. Tapi hipertensi ada obatnya. Kalau hipotensi nggak ada, ya cuma makan aja obat. Oke. Ini loh. Kalau hipotensi rentan jadi shock sepsis. Tensinya ngedrop bisa meninggal. Orang hipotensi kalau sepsis ngedrop meninggal dia langsung tiba-tiba. Kayak orang hiperglikemi itu. Sama hipoglikemi. Enakan mana? Enakan hiperglikemi ada obatnya. Bisa suntik insulin. Kalau hipoglikemi langsung meninggal biasanya. Kalau diberi gula yang kental juga nggak bisa langsung efek. Itu bahayanya. Paham ya? Oke. Ini shock sepsis sudah. Ini baca sendiri aja ini diare hasilnya. Nanti Probar mungkin akan ngajari saudara di partner, tidak tahu partner 1 atau partner berapa, saya tidak tahu. Sekarang ke sini aja. Ini mekanisme antimikroba di farmakologi sudah dapat, saya nggak usah ngulang. Sekarang ke sini.
Antibiotik dibagi dua besar, time dependent dan dose dependent atau concentration dependent. Time dependent antibiotik yang itu bisa memberikan efek kalau diberikan beberapa hari. Jadi perlu waktu untuk membunuh bakteri. Tapi kalau konsentrasi dependent dengan konsentrasi besar di awal dia bisa membunuh bakteri. Cepat, ya. Tapi masing-masing punya kelebihan dan kelemahannya. Kalau time dependent itu kelemahannya adalah post antibiotiknya, kelebihannya post antibiotiknya pendek. Kalau itu panjang, saya terangkan dulu. Sebentar, tak ngambil pensil. Saya akan buka post antibiotic effect tuh. Nampak ya? Ini. Kalau saya minum antibiotik jam 8 malam ini, ya, maka di kurva saya, farmakokinetik kurva saya akan ada absorpsi, puncak, terus eliminasi kan, turun gini kan, ya. Pada saat sama jam 8 saya minum antibiotik, kurva mikrobiologi saya dari atas ini, banyak kan bakterinya, begitu antibiotik saya minum dia akan turun, berkurang kan, berkurang, turun di sini. Ketika tidak sama, kurva farmakokinetik menyentuh MIC di sini, ini yang masih ada di atas, ini berbahaya. Karena di bawah ini, antibiotik tidak bisa membunuh bakteri karena di bawah MIC. Tapi dia masuk hidup, ini bakteri masuk hidup. Sehingga bakteri ini akan membuat enzim, tidak tahu enzim beta laktamase atau yang lain-lain ya, untuk memecah. Kalau dia minum antibiotik yang sama akan dipecah oleh bakteri ini. Ini namanya resisten itu. Makanya minum antibiotik harus habis. Karena kurva mikrobiologi harus menyentuh MIC juga. Paham ya? Ya. Ini namanya post antibiotic effect. Ini sampai sini. Ya. Kalau saya minum cefadroxil, cefixim, beta-lactam, saya berhenti jam 8 malam ini. Besok pagi habis sudah tidak ada dalam darah, aman. Tapi kalau saya minum levofloxacin berhenti jam 8 malam ini, 2 minggu dia ada dalam darah saya tapi di bawah MIC. Bayangkan kalau ada bakteri apapun yang masih di atas sini, akan berkembang biak banyak sekali untuk memecah ini. Paham ya? Jadi dose dependent bagus, cuman post antibiotiknya panjang sehingga rentan terjadi infeksi. Resisten, I'm sorry. Anak kecil makanya jangan diberi yang dose dependent. Anak kecil sering sakit, ya. Kehujanan sakit, kepanasan sakit, main pasir sakit, ya. Lebih baik diberikan yang time dependent, jangan yang dose dependent. Oke? Oke ya. Sekarang ini aja, kalau kamu mau hitungannya, ini nanti kamu harus masuk S2. Di S2 nanti saya ajari ngitung-ngitungnya ini ya. Kalau kamu mau, ya. Mau S2, sekarang belum, ya. Oke. Sekarang saya I'm sorry. Balik ke yang tadi. Ini ya tadi ya. Sudah tahu time dependent, concentration dependent sudah tahu ya. Nah, ini juga mekanisme kamu baca sendiri aja. Bagusnya kinolon atau ciprofloxacin, norfloxacin ya semuanya itu ada dia menonaktifkan menyerang DNA bakteri jadi memang bagus ya bagus tapi tadi pahitnya panjang jeleknya itu aja ya ini ya baca sendiri ini tadi yang generasi 1, 2, 3, dan 4 tadi saya bilang yang kuning ini yang populer ya karena positifnya lebih besar kalau ini negatifnya lebih besar tapi kalau ini 50-50 yang 4 juga 50-50 I'm sorry 4 juga 50-50 maka yang laku keras ada yang kuning ini paham ya nanti di tutorial minggu depan saudara memberikan contoh struktur dari cefadroxil, cefazolin, cefalexin aja sudah 3 ini kamu bedakan kenapa cefazolin yang dipilih
ya sebagai profil. Tadi kan sudah tak terangkan. Oke, sekarang saya ke case ya. Supaya kamu tahu antibiotik perannya di mana sih, ke case-nya aja sekarang. Ini dulu. Saya enggak ngomong penyakitnya ya. Saya ngomong obatnya, antibiotiknya aja. Tapi dosen lain yang akan menyerangkan kombusio itu apa-apa nanti dosen lain yang lebih detail. Saya akan intinya saja. Supaya kamu tahu. Ya, kombusio adalah, pernah dengar enggak? Kombusio itu luka bakar, saudara. Ya. Jadi luka bakar bisa karena api, ya. Bisa karena bukan api, ya. Bisa karena elektris, kemis, radiasi, laser, itu namanya kombusio atau luka bakar. Ya, ini diterangkan dosen lain nanti, ya. Saya hanya fokus yang penting aja di sini. Ini. Luka bakar harus diukur luasnya berapa yang terbakar. Kok kurang kerjaan mungkin kamu begitu mikirnya ya. Enggak. Misalnya kamu tadi kuliah sama saya, misalnya harusnya tadi lantai 6 ya. Lantai 2 terbakar, saudara. Gedung kita lantai 2 terbakar. Kita nggak bisa keluar di lantai 6. Sampai 4 jam kita nggak bisa keluar, kepanasan. Maka cairan tubuh kita banyak menguap. Sehingga volume darah menjadi kecil yang disebut hipovolemik. Ginjal kita nyaring sesuatu yang lebih pekat, jadinya jebol. Orang tidak tertolong 4 jam pada kasus kombus, tidak terevakuasi, gagal ginjal dia. Dia gagal ginjal. Nanti contohnya pasien ini nanti di kasus ini. Ya, aturannya adalah nurut ini, roll of 9. Semua kelipatan 9, kalau tangan kanan 9, ini 9, dada, perut 9, ini muka 9. Ini 9, 9, 9, 9, semua kelipatan 9. Makanya disebut roll of 9. Untuk apa sih? Mengganti cairan yang menguap. Supaya ginjalnya selamat, gitu loh. Ya, oke. Contohnya ini. Tuan A, berat badan 50 kilo. Luas luka bakarnya 20%. Maka cairan yang diberikan adalah berat badan kali luas terbakar dikalikan 4 ml. Jadi 4 liter, 4000 cc. Nggak boleh digerojokkan semuanya, nggak boleh. Nanti jadi udim nantinya. Ya, maka bengkak. Maka caranya dari 50%, 2 liter diberikan di 8 jam pertama. 2 liter lagi di 16 jam berikutnya. Infusnya lebih pelan gitu. Ya, untuk maintenance-nya. Itu caranya supaya aman gitu. Oke ya. Ini yang disebut roll of 9. Oke. Sekarang ke sini. Ini bisa dosen lain aja. Saya nggak usah rangkan ini. Ini. Penata laksanaannya. Perhatikan jalan nafas. Kalau karena api biasanya karena asap dia jadi sesak perlu oksigen, dia tambah oksigen. Kalau karena kesetrum atau kena air panas enggak biasa. Pemberian cairan sesuai luas luka bakar. Pasti sakit. Analgesik harus masuk. Sekarang saya tanya. Kalau skala nyeri 0 sampai 10, ya kamu kan sudah dapat farmakologi. Nurin sekarang. Kalau skala nyerinya 0 sampai 3, apa yang masuk Nurin? Analgesik apa yang masuk? Skala nyeri 0 sampai 3. Biasa saya kalau masuk 3 kelas nggak tahu semua loh, ya apa? Sampai penamat ya. Kalau 3 sampai 5, Maura. Paracetamol, metamisol, kok lupa semua kamu farmakologimu. Kalau 5 sampai 7. Golongan NSAID, ketorolac, ketoprofen, diclofenac, tramadol, ya semua NSAID ada di sana. Di atas 7. Opioid, morfin yang harus masuk. Itu harus apa loh kamu, ya? Oke. Ya. Kalau luas yang terbakar luas banget, maka jadi infeksi, antibiotik harus masuk. Karena kena panas, protein terdenaturasi, albuminnya turun, maka albumin harus masuk. Ya, itu. Oke. Next, sekarang ke kasusnya. Nih kasusnya. Kasusnya bagus. Ya. Mas saya pilih yang bagus. Ya. Ini anak Fakultas Hukum UNER.
keluar kampus Dharma Wangsa, ngebut aja pakai Yamaha Fiction tuh. Nabrak tangki Pertamina Jalan Dharma Wangsa itu. Ya jatuh dia, tangkinya pecah, terbakar. Tidak ada yang nolong. Itu jeleknya Indonesia. Kalau ada sesuatu orang kecelakaan, mesti nunggu polisi aja. Ya harus ditolong, harusnya langsung. Sehingga dia terbakar berapa ini kamu lihat. Terlambat nolongnya 53% loh. Separuh tubuhnya terbakar loh. Ususnya terburai lagi. Kena stangnya, Fictionnya itu. Kebetulan saya waktu itu lagi ditaruh di IGD. Saya 2 tahun saya di IGD-nya Sutomo. Jadi mahasiswa ini dibawa ke IGD Sutomo. Deket kan? Tinggal berapa meter aja kok. Kalau kamu di luar negeri ada kecelakaan lalu lintas, kamu tolong. Kalau kamu nggak nolong, kamu masuk penjara. Oh itu yang baju hijau itu Bakti Andaru itu nggak nolong kemarin, dari CCTV kelihatan masuk penjara kamu. Ya, itu kalau di luar negeri kamu harus tolong. CCTV di mana-mana kalau di luar negeri itu. Ya, pasti ketangkep kamu ngutil apa aja, ketangkep di sana, nggak bisa. Ya, hati-hati kamu. Ya, oke ya. Ini ya, 53% terbakar. Kita lihat sekarang data kliniknya. Kebetulan saya di IGD, saya minta ngukur hari pertama. Tapi setelah hari pertama itu bias, hasilnya bias, tidak betul. Karena cairannya menguap gitu loh. Jadi semuanya jadi pekat, jadi gede. Setelah cairan masuk baru ini yang betul. Hari kedua ini datanya betul. Ini yang data aslinya ini. Karena cairan sudah dikembalikan lagi sesuai semula. Karena ini masih muda 19 tahun ya. Jadi tekan darahnya oke lah, naik turun tapi tidak ekstrim banget. Karena masih muda ya. Karena infeksi nadi dan respiration rate-nya tidak normal oke. Karena infeksi 53% loh terbakar ya. Ini data labnya. Yang dilihat ada yang hari kedua saja. Ini. Hari pertama pekat semua. Kita lihat sekarang. Yang jelek, yang turun. Oh, atau yang tidak normal, leukositosis. Ya, infeksi berarti. Kemudian, di Sutomo sudah harus ada kultur tadi itu loh. Yang antibiotik ini di kultur. 5 hari keluar. Yang sensitif ini, yang resisten tidak bisa dipakai ini. Sutomo pasti begitu. Ya, jadi ini. Kita lihat data yang lain yang tidak normal. Albumin karena terdenaturasi terbakar 1,7 harusnya 3,8 harus masuk albumin. Tapi yang masuk pertama ya sorry karena leukositosis di sini infeksi maka antibiotik harus masuk pertama. Kalau enggak sepsis meninggal hari kedua dia. Kita lihat sekarang terapinya. Ya, kamu lihat cairannya 6 liter lebih karena 53% yang masuk. Ya, albumin masuk hari kedua. Yang masuk yang pertama harus antibiotik, cefoperazone sulbactam karena tadi sensitif. Ya, di data lab tadi loh sensitif. Oh nggak ada di sini cefoperazone ya. Ya nggak ada, meropenem sensitif ya. Ini hampir sama dengan sertasi generasi 3 kan ya. Oke, jadi itu masuk duluan saudara. Kalau enggak dia sepsis nantinya. Albumin tadi rendah banget, besoknya enggak apa-apa, hari kedua masuk enggak apa-apa, enggak mati kok dia. Kamu lihat pasien ini sudah gagal ginjal ini loh buktinya. Orang gagal ginjal pasti hiperkalemia. Jantungnya berdebar, aritmia. Obatnya adalah kalsium glukonat dan insulin dextrose. Kalau ada orang ke apotek beri insulin, jangan ditanya diabetes berapa lama, ya belum tentu. Dia ginjalnya bermasalah, bukan diabetes. Ya, karena insulin akan masukkan kalium ke dalam sel sehingga dalam darah itu normal. Tapi pemakaian insulin menyebabkan hipoglikemi harus tambah dextrose 40%, gula 40%. Itu harus paham kamu. Ya, oke, next. Ini ada DRP sebetulnya.
Dokter biasa, dokter tuh kadang-kadang terlalu kasihan sama pasien. Pasiennya sadar hari keempat, saudara. Tapi hari pertama 2, 3 sudah dapat analgesi, kan percuma. Belum sadar kok dia. Ya, dan ternyata sadar ini dia teriak-teriak sehingga skala nyerinya di atas 7. Masuklah morfin. Kalau morfin masuk, lainnya tertutup. Nggak perlu ini masuk, itu nggak perlu sudah. Buang-buang uang itu. Ya nggak perlu masuk. Ya sudah, morfin itu ngatasi semuanya sudah. Oke, ya. Paracetamol karena suhunya sedikit naik tadinya sebagai analgesi juga dia. Sekarang saya tanya, kenapa apa kaitannya luka bakar dengan obat-obat kejiwaan psikiatri ini, lorazepam dan fluoxetine? Ini ceritanya gini, si anak ini yang sakit Mas FX ini, yang jaga adiknya laki-laki selama dia dirawat itu aman. Begitu adiknya jenguk, sama mau sembuh adiknya perempuan jenguk itu yang jadi tidak aman. Karena apa? Kakaknya yang sakit itu tanya, kamu bawa cermin nggak? Anak cewek kan biasa bawa tas kecil ada cerminnya tuh. Akhirnya dipakai bercermin sama kakaknya yang sakit itu. Kan stres dia karena di cermin itu bukan dia ya wajahnya berubah semuanya. Jadi dia tidak kenal dirinya, bukan saya, teriak-teriak lagi, stres ya. Makanya dapat fluoxetine lorazepam. Sambil selama itu akhirnya dioperasi plastik, diambil dagingnya dari pahanya tempel ke mukanya. Akhirnya ya mirip-mirip sih, tapi nggak mirip sekali juga. Sembuh sih, anaknya sembuh loh, pulang loh. Sudah bisa kuliah lagi loh, ya. Walaupun parah ini ya, bisa sembuh lumayan, sembuh total sih. Yang lain-lain cuma vitamin aja ya, ya. Tahu pil kutuk ya, ini apa itu ikan gabus itu loh, ya. Tapi kalau kamu gunakan ikan gabus jangan pakai ekstraknya. Saya nggak percaya kalau ekstraknya. Karena ekstrak pasti dengan pemanasan, pasti itu denaturasi proteinnya. Lebih baik kamu bikin aja dikukus saja ikan gabusnya suruh makan. Itu lebih aman. Jangan digoreng, nanti sudah terdenaturasi malahan. Oke ya, ini kombus, saudara. Contohnya penyakit infeksi. Next sekarang, contoh yang lain. Ini ada 3 contoh kok ya. Ini DHF ya, DHF sekarang demam berdarah, demam berdarah. Ini penyakit infeksi juga. DHF atau demam berdarah ya, dengue hemorrhagic fever, itu DBD demam berdarah. Ya. Ini disebabkan oleh gigitan ini Aedes aegypti. Nyamuknya bagus, coklat warnanya dengan bintik-bintik putih. Kalau warna nyamuk biasanya kan hitam jelek gitu. Ini bagus. Ya, dianya bisa terbang. I'm sorry. 40 sampai 100 meter. Jadi kalau kamu tinggal di apartemen lantai 10 nggak kena kamu. Tapi kalau kamu kos di lantai 1 gitu kena kamu. Ya sering digigit nyamuk kamu. Nyamuk nggak bisa terbang tinggi loh ya. Ini ya. Kamu sebenarnya sering digigit sudah. Cuman imunmu bagus. Maka nggak jadi kena DHF kamu. Pernah kan kamu tiba-tiba kayak flu gitu, tulangmu sakit semua, rasanya badan panas, dalam pengen mandi saja kan pernah toh? Ya, itu imunmu bagus dan nggak jadi sakit kamu. Ya, itu. Ini salah. Kamu harus tahu ini. Kalau ada saudaramu atau enggak tahu keluargamu yang sakit DHE, infus saja 7 hari. Ya, ini yang disebut pedal atau pelana kuda. Pada hari ketiga pasti membaik. Suhunya sudah turun 39 derajat, turun jadi 36, berapa gitu. Tapi hari itu cuma sehari aja, hari keempat akan naik lagi. Biasanya orang-orang langsung dicopot, tuh sembuh saya, besoknya meninggal. Karena dia naik lagi, itu ya. Jadi sekarang harus terapi infusnya sampai 7 hari ya. Sampai 7 hari. Kalau sakit sekarang kan enak toh. Tinggal tidur aja toh. Ya tinggal tidur, makan disuapin, ya bisa lihat YouTube dan sebagainya ya kamu.
Enak anak sekarang sakit tuh. Anak dulu kalau sakit nggak enak karena yang dilihat langit-langit aja. Nggak punya handphone, nggak punya apa zaman dulu. Ya, ini ya. Dan jangan mau terapi dari dokter kadang juga ngawur. Terapi untuk DHF hanya cairan saja. Kenapa? Karena orang DHF itu darahnya encer, mau keluar lewat pori-pori, ada bintik-bintiknya gitu, mau keluar. Tidak bisa albuminnya tidak bisa mengikat obat dengan baik. Sehingga kalau ada antibiotik masuk, apa kortikosteroid masuk, tidak diikat toksik, dia akan meninggal dia. Jadi terapinya cuma cairan aja selama 7 hari. Itu aja sembuh kok. Ya, sekarang ke sini. DHF ada 3, ya. Klasik, itu yang kamu tadi flu, agak flu itu masih klasik semuanya. Orang Indonesia kalau sudah DHF ada bintik-bintik baru, oh kena demam berdarah, kena demam berdarah gitu. Ya, itu sudah ada bintik-bintik di apa pori-pori di perut, di kaki, di paha, di lengan dan sebagainya itu tanda-tanda DHF. Ya, kalau di SS itu tensinya turun, banyak meninggal. 70% kalau kena di SS meninggal pasien. Ya. Ini tadi pelana kuda sudah tak tani nyeri tulang sudah ya. Mimisan saudara, sikat gigi berdarah itu kamu pertanda sudah pernah digigit nyamuk itu. Ya, ini. Nah, ini kalau shock tekan darahnya turun ya sudah banyak meninggalnya. Ini data labnya adalah trombosit ukurannya. Jadi trombosit normal 200.000 kamu normal sekian. Kalau kamu sudah klasik kamu antara 100-200. Kalau DHF sudah bintik-bintik tadi 50-100.000. Kalau sudah DSS banyak meninggalnya kurang dari 50.000. Oke ya. Sekarang ke sini. Terus cairannya ukurnya bagaimana? Banyak cara, metodenya banyak, yang gampang ini. Ini. Ya. Misalnya ya eh sebentar. Sultan misalnya, Sultan berat badannya 70 kilogram misalnya. Ya, bukan Sultan kamu, pokoknya Sultan namanya ya. Maka 10 kilogram pertama berat badannya dikalikan 4 kali 24. 10 kilogram kedua kalikan 2 kali 24. Sisanya kan tinggal 50 kilogram. Dikalikan 1 kali 24. Sehingga kalau orang yang sakit DHF 70 kilogram, cairan yang masuk tiap hari harus hampir 2 liter, 1,9 yang harus masuk. Banyak loh. Infus yang biasanya sehari itu cuma 500 mili, yang gantung itu kan 500 mili. Biasanya itu selesai sehari. Ini 4 infus, 4 bag loh. Ya, kalau kena DHF. Cairan itu aja terapinya. Ya, oke. Sekarang saya berikan contoh kasus yang salah, saudara. Ini, anak IP 8,5 tahun Sidoarjo, ya. Panas 4 hari lalu, ya. Ini diagnosanya DHF grade 1. Ini dokternya kayaknya baru lulus. Diagnosanya salah, saudara. Nih, suhunya aja bagus kok. Tidak sampai 39 kok DHF gitu. Ya, data labnya coba. HB-nya lo masih bagus. Kok DHF? Ya, diagnosanya salah. Dokternya bingung, ini DHF apa demam tifoid? Buktinya terapinya dia berikan kolampenikol, penyampenikol yang di bawah ini. Ya, nggak kelihatan ya, kegedean ya di sini. Tak kecilkan ya. Sebentar, bentar. Sebentar, sebentar. Kamu nampak enggak? Bentar, bentar. Eh, Selnya tadi mana ya? F ya. Ya ini tadi. Oh ini nih. Ya.
Ya, ada tiang penikel kan masuk ini ke bawah ini. Berarti dia cenderung ke demam tifoid. Kalau orang ini belum benar-benar DHF ya, mati dia. Dari bukan hari kedua sudah mati. Kenapa? Karena ada pamol masuk ya, tiang penikel masuk terus tidak terikat albumin dia. Maka akan terjadi toksisitas. Untungnya pasien ini demam tifoid sebetulnya, jadi selamat dia, tidak masalah. Sekarang kasus yang kedua. Ini diagnosanya benar, tapi terapinya yang salah. Isi Pak, ini Ya, nggak nggak kelihatan. tadi slide-nya. Oh, nggak, sorry. Oke, oke, oke. Oke. Bentar ya, bentar. Belum ganti. Tak stop share aja sudah. Hmm, share ini, saya mas. Oh ini ya, ya sudah nampak ya, sudah. Ada ya, nampak Nampak, nggak Pak. ini ya? Diagnosanya benar ya, dia DAF ya, dia hamil anak kelima, sudah melahirkan 4 kali ini, D5 B004 ini ya. Hasilnya DAF betul dia. Ini betul. Diagnosanya benar, tapi terapinya saudara. Nih, harusnya yang masuk cairan aja. Ini aja yang masuk harusnya. Ini ceftriaxone masuk tiap hari. Organ sentral masuk, tidak terikat albumin, mati dia akhirnya. Ya, akhirnya meninggal pasiennya. Jadi harusnya ini aja yang selamat 7 hari. Itu contoh. Oke. Uh, Sebentar. Saya berikan contoh yang eklamsi. Oh, ada ini. BEP. Ini. Hmm, ini saya tutup aja. Ya, saya share yang kasus terakhir. BEP. Nampak ya? Oh enggak, belum nampak ya? Bentar. Share BEP. Oh, enggak ada, sebentar. Ya, nih, nampak ya? Sekarang ke PEP. Saya nggak usah ngomong ini teorinya, nanti dosen lain ya. Saya ke kasusnya aja ada. PEP itu gini, sekilas saja. Preeklampsi berat adalah kehamilan di 20 minggu dan dia stres dan kejang. Ya, harus diobati karena tensinya tinggi banget. Kita lihat sekarang kasusnya, nanti dia jelaskan dosen lain ya. Ini kasusnya. Nyonya SS 36 tahun, 52 kg, 141, datang di IGD dengan kejang. Hamilnya sebentar. Kok jadi nggak kelihatan tuh. Se- Ini besarkannya gimana sih?
Nggak kelihatan semua jadi. Ya sudah, gini aja. Dari PPT ini aja kelihatan bahwa dia stres orangnya, Nyonya SS ini stres. Karena dia merasa hamil terlalu tua, 36 tahun. Ya bagus kan memang hamil itu kan sekitar 20-an ya, 25 sampai 30 bagusnya kan di situ. Dan dia obes juga. Pendek dan gemuk dia, 52 141 itu gemuk. Ini yang memicu terjadinya eklamsi. Dia stres dan akhirnya kejang masuk IGD. Ya, kemudian ini diagnosanya kehamilan pertama ya, belum pernah melahirkan, usia kehamilan 36 minggu, perkiraan berat janin 2 kg. Mbak ini memang lucu ya, menakut orangnya ya. Saya bilang nggak usah stres, bersyukurlah. Karena dia merit umur 35, langsung hamil. Kan harusnya bersyukur. Dia stres, saya kan sudah tua bolak-balik gitu aja. Ya tak marahi langsung. Nah, kalau merasa tua kenapa enggak merit waktu umur 25? Tapi alasannya dia alasannya benar juga. Dia pendek, pengen suami yang tinggi katanya. Ya betul juga gitu ya. Tapi itu saya tanya balik, mana suaminya nggak ikut ngantar ke sini itu ada di luar katanya gitu. Yang mana yang baju coklat? Lo kok dapat pendek juga kan? Sudah 10 tahun nyari kok dapatnya pendek juga gitu ya. Akhirnya stres ya jadi eklamsi ini. Ya, udahlah kamu juga nggak usah terlalu banyak milih lah nanti ya. Yang penting itu personality aja. Wajah itu kalau tua jadi jelek kok. Ya percuma aja. Sekarang kamu cantik ganteng nanti tua ya jelek. Bodoh wae ya. Oke, sekarang kita ke kasusnya ya. Eh, ini. Ya, tekan darah 170. Ya, Mbak ini juga pinggulnya kecil, tidak mungkin lahir normal, harus disesar. Sudah terjadi kontraksi uterus, pembukaan, kalau orang Jawa bilang pembukaan 1, pembukaan 2, mau melahirkan. Tapi nggak berhasil. Sama dokter diberikan, I'm sorry, eh bentar, mana terapinya ini? Ini, ya. Sudah sama kejang diatasi dengan magnesium sulfat. SM itu sulfat magnesi. Ya, kamu nanti akan diterangkan oleh Bu Weni barangkali ya. Kenapa diberikan magnesium sulfat untuk kejang bukan diazepam, karbamazepin, phenytoin? Karena itu menembus plasenta. Kalau magnesium sulfat kan ion tidak menembus plasenta dari aman karena polar dia. Mbak-mbaknya yang di sini kalau nanti kamu hamil, tensimu tinggi, jangan minum amlodipin, nifedipin itu menembus plasenta. Kamu sembuh, anakmu hipotensi, janinmu jadi lahir bodoh. Makanya bodoh pinter itu bukan karena turunan, karena hamilnya salah. Jadi anaknya tidak pinter, ya. Bisu tuli juga bukan turunan ya, karena waktu hamil dia dapat aminoglikosida, sehingga janinnya tuli. Kalau orang tuli jadi bisu nggak bisa niru gitu loh ya. Itu harus hati-hati kamu. Ya balik ke sini. Diatasi nama sulfat, kejangnya teratasi. Diberi oksitosin, kontraksi uterus supaya lahir normal, nggak berhasil karena dia pinggulnya kecil tadi. Maka diputuskan operasi sesar. Nah, ini kasus lama ya, mohon maaf ya. Kalau kasus baru ini adalah cefazolin. Ini masih pakai cefotaxis ya. Jadi profilaksnya adalah cefazolin harusnya di sini. Kemudian empirisnya baru cefotaxim boleh ya. Dan diganti cefadroxil kenapa? Bakti. Kenapa diganti cefotaxim cefadroxil? Karena orangnya bisa nelan, nggak perlu injeksi. BPJS nggak apa? Kamu bisa nelan, kamu pakai injeksi bayar sendiri loh. BPJS rugi kalau nanti harus pakai injeksi semua. Ya, ini operasinya bersih terkontaminasi. Dengan profilaks harusnya cefazolin karena kasusnya baru. Ini kasus lama.
pada saat operasi pasti nyerinya amat sangat, maka dapat ketorolak 5-7 skala nyerinya. Kamu lihat besoknya sebagai asam penamat yang masuk. Berarti operasi sesar pasti ringan, tidak sakit. Besoknya sudah oke. Ya, oke. Itu. Ya sudah itu aja sih untuk operasinya aja itu. Oke? Ya kamu ngantuk gitu. Ya waktunya ya 9 ya mohon maaf ya. Ya. Ini data klinik, data labnya. Pertanyaannya adalah termasuk jenis operasi apa? Bisa jawab kamu. Tepatkan makan sifasolin kamu harus jelaskan struktur kimia. Sifat farmakokinetiknya bagaimana? Tata cara pemberian profilaks tahu kamu. Mengapa sifasolin diganti sifotasim tahu kamu ya. Saya tak jelaskan tadi. Nah ini mengapa tidak dengan meropenem? Tadi kan sensitif meropenem. Kalau meropenem nggak masuk duluan. Meropenem itu harus direstriksi ya diberikan di akhir sebab. Anda bisa jawab? Akmal bisa jawab? Meropenem itu golongan apa sih? Beta laktam. Yang amat sangat sederhana, rantai sambungnya pendek. Sehingga bakteri gampang kenal dia, karena sederhana banget, gampang dikenal dia. Kalau dia tidak bisa membunuh bakteri 3 hari, diberikan awal, maka semua beta laktam tidak bisa dipakai, karena resisten terhadap cincin beta laktamnya. Kalau kamu cari pakai sifotaksin, ceftriaxone duluan, resisten tidak apa-apa, resisten ke rantai sampingnya, tapi beta laktam yang lain masih bisa dipakai. Itu kekurangan meropenem. Ya, nanti kamu jelaskan yang lain. Oke? Gampang kok, ya. Wes, ada pertanyaan sampai sini? Cukup? Ya sudah, kamu bisa lab, ya. Yang tutorial sama